Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kenikmatan berbagai kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Terutama kita masih bisa mengucapkan syukur, kita masih bisa mengucapkan segala pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kelapangan hati, kemudahan, dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Baik, kita lanjutkan pengajian yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang ta'awudz atau lafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lanjutkan yaitu tentang lafal basmalah dan nanti dilanjutkan dengan surah Fatihahnya. Memang kalau di buku ini tidak langsung memberikan titel, tidak langsung memberikan judul tafsir surah Fatihah. Kenapa kok lafal basmalah dibedakan dengan surah Fatihah? Karena nanti ada perbedaan pendapat apakah lafal basmalah ini merupakan bagian dari surah Fatihah atau bukan. Makanya kalau misalkan ada yang mengatakan bagian dari surah Fatihah, makanya kalau kita pas sholat yang sifatnya itu jahar, yang harus dilafalkan dengan keras, maka kita menyebutnya dengan atau melafalkannya dengan keras. Yang mengatakan bahwasanya bismillah ini, basmalah, bukan bagian dari surah Fatihah, ini hanya pembuka di tiap-tiap surah. Maka ketika melaksanakan melaksanakan sholat yang sifatnya jahar, yang harus dikeraskan, ini membacanya dengan cara sir atau pelan saja. Maka kedengarannya kita ya cuman Alhamdulillahirabbil alamin. Kok nggak ada basmalahnya? Nah, itu bagian dari keilmuan Islam, bagian dari khazanah keilmuan Islam, bahwasanya di situ ada perbedaan pendapat. Dan itu bukanlah atau sesuatu yang harus kita ributkan, bukanlah sesuatu yang harus kita debatkan. Apalah kita ya yang harus mendebatkan yang mana para ulama terdahulu ini sudah membahasnya. Kalau para ulama terdahulu ini kalau kita setara dengan keilmuan mereka, silakan. Tapi kalau misalkan keilmuan kita belum menyamai dengan para ulama-ulama terdahulu yang sudah membahasnya, yang sudah menulis berbagai kitab, ratusan kitab, ribuan kitab, ya, kalau kita sudah bisa menyamai, silakan. Tapi kalau misalkan belum, jangan dulu. Nanti yang ada apa? Debat kusir, ya kan? Debat kusir, nggak ada ujungnya, saling merasa benar, egonya nomor satukan. Kalau ego sudah dinomor satukan, maka di situ ada hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kan lahirnya dari mana? Dari akal yang tidak dihubungkan dengan hati. Ketika kita mengedepankan akal, ide egois kita, maka yang ada adalah hawa nafsu. Kita harus sinkron antara akal dengan hati kita. Ketika akal kita tidak sinkron dengan hati kita, maka di situ ada ego. Ya, seperti itu. Oke, baiklah. Untuk lafal basmalah ini, kita tidak asing dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama terdahulu memberikan berbagai pandangan tentang lafal basmalah. Lafal basmalah itu
Ada yang mengatakan bahwasanya al-ismu mushtaqun min as-sumuwi bima'na ar-rif'ah wal 'uluwi wa qila mushtaqun min as-simmati wa ya al-'allamah. Dari lafal bismi ba sin mim itu asalnya dari kata apa? Ismun. Ada ba sin mim. Ba sin mim itu kalau kita cermati dengan teliti, bismi di dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada perbeda di situ. Kalau di dalam lafal basmalah yang sering kita baca langsung ba sin mim. Tetapi di dalam surah Al-Alaq itu ada perbedaannya ba alif sin mim. Apa perbedaannya? Apa yang menjadikan mereka satunya ada alifnya, satunya tidak ada alifnya? Dan nanti kita bahas. Yang pertama dari dasarnya dulu. Ismun, bismi. Itu merupakan akar kata dari as-sumu. As-sumuwi bima'na ar-rif'atu wal 'uluwi. Ismun itu merupakan asal kata dari ar-rif'ah, sesuatu yang luhur, sesuatu yang tinggi. Wal 'uluwi, sesuatu yang tinggi. Jadi kalau misalkan kita mempunyai nama ismun, ya, itu adalah sesuatu yang tinggi. Makanya kalau kita memberikan nama kepada anak-anak kita, ya pasti dengan nama yang terbaik, dengan nama yang mana nama-nama tersebut ada doa yang kita sematkan. Ya, tidak ada namanya orang tua memberikan nama anaknya dengan sesuatu yang jelek, kecuali kalau memang dia itu cuman mendengar kelihatannya bagus tapi tidak ada maknanya. Dulu saya itu punya santri, karena mungkin bapaknya itu pengen berikan nama anaknya itu nama bahasa Arab. Karena saking dia itu pengennya anaknya itu berbahasa Arab, kemudian dia sering mungkin atau pernah mendengar sebuah kalimat berbahasa Arab kemudian diberikan kepada anaknya. Namanya itu adalah Nurul Dholam, cahaya kegelapan. Beneran namanya Nurul Dholam, cahaya kegelapan. Cahaya kegelapan. Nah, itu memang di situ mungkin kita husnuzon saja, mungkin dia itu nantinya menjadi anak yang bisa memberikan penerangan dalam sebuah kegelapan. Tapi kalau misalkan kita maknai secara tekstual, nanti akan ada salah makna di situ. Atau misalkan ada orang namanya Nurul Dholal, cahaya kesesatan. Bagus tuh namanya bahasa Arab, ya kan? Tapi karena tidak tahu, makanya kita ketika memberikan anak sebuah nama, pastikan kita tahu tuh maknanya itu apa. Harus tahu makna anak kita itu apa. Jangan cuman kelihatannya bagus. Jangan sampai di situ tidak ada doa-doa yang kita sematkan. Kemudian qala al-Qurtubi wal awwal al-ashah wa huwa madhhab al-basariyin li'anna jam'uhu asma' wa tasghiruhu summiya qala ta'ala walillahil asma'ul husna. Makasih Pak. Surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna. Dan sering mendengar asma'ul husna. Asma'ul husna, asma'ul husna. Asma'ul husna itu ada berapa?
Jadi bismi itu merupakan sesuatu yang agung, yang luhur, yang sifatnya tinggi, yang sifatnya kita agungkan. Kemudian wal ba'ul muta'alliqa bi fi'li mahdhuf munasibun lil maqam fal qari' hina yaqulu bismillah ma'nahu aqra'u musta'inan bismillah wal katib hina ya'khudhu al qalam wa yaqulu bismillah ma'nahu aktubu musta'inan bismillah wal akil hina yatanawalu al ta'am wa yaqulu bismillah ma'nahu akil musta'inan bismillah. وهكذا كل الأفعال والأعمال يقدر لها فعل مناسب وفي الحديث الشريف كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. Jadi Pak, kalau misalkan di lafal bismillah itu kan ba, sin, mim, ada huruf ba-nya. Huruf ba tersebut mengandung arti yaitu apa? Muta'alliqa bi fi'lil makhdhuf munasibun lil maqam fal qari hina yaqulu bismillah ma'nahu aqra'u musta'inan bismillah. Jadi ba tersebut merupakan apa? Merupakan penyambung bahwasanya ba itu sebagai pengharapan, sebuah harapan bahwasanya ketika saya melafalkan basmalah itu ada bentuk harapan meminta pertolongan kepada Allah. Makanya kalau kita melihat terjemahnya itu apa? Bismillah apa? Dengan menyebut asma Allah. Ya kan? Asma. Asma itu apa namanya? Sesuatu yang luhur. Allah itu yang maha agung. Yaitu kita ketika menyebut, ketika kita mau minum, bismillah. Minimal itu kan apa? Bismillah. Kalau misalkan mau lebih sempurna, ya bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menyebutkan bismillah, berarti ketika kita mau minum, berarti ya Allah, kita meminta pertolongan, kita meminta keberkahan atas apa yang akan saya minum. Ketika saya mau menulis, ya Allah, saya meminta pertolongan supaya Engkau memberikan kelancaran dalam saya menulis. Ketika kita makan, kita meminta pertolongan, kita meminta keberkahan kepada Allah atas apa yang akan kita makan. Jadi di lafal bismillah itu adalah sebuah harapan, ada sebuah doa di situ. Makanya ketika kita mau melakukan segala hal, kita diperintahkan seperti apa? Kita mengawalinya dengan bismillah. Karena hal itu berdasarkan hadis Nabi, kullu mri'in dzi balin wa lam la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang kita lakukan, Pak, segala aktivitas yang kita lakukan ketika kita tidak mengawalinya dengan bismillah, segala amal kegiatan, aktivitas yang sifatnya itu positif, ketika kita tidak mengawalinya dengan lafal basmalah atau bismillah, fahuwa abtar, maka tidak ada keberkahan di situ. Sayang sekali ketika kita melakukan hal apapun itu yang sifatnya positif, ketika kita tidak mengawalinya dengan lafal basmalah, maka tidak ada keberkahan. Apapun itu yang kita lakukan. Mau kita kita jalan untuk menuju ke masjid, mau kita jalan, mau gotong royong, mau kita bekerja, mau kita apapun yang kita lakukan, ketika tidak diawali dengan lafal basmalah, maka tidak ada keberkahan. Makanya kita harus mengawali segala sesuatu dengan lafal basmalah.
Kemudian qala al-Qurtubi wa tatlu bismillah bi ghairi alifin istighra'an anha bi ba'il ilsaq li kathratil isti'mal bi khilafi qalu iqra bismi rabbika fa innaha lam tukhdhaf li qillatil isti'mal. Perbedaannya lafal bismillah bismillahirrahmanirrahim dengan di surah Al-Alaq, ya, di surah Al-Alaq bismi rabbika, kalau bismi rabbika itu ada alifnya, kalau lafal basmalah tidak ada alifnya setelah huruf ba. Apa perbedaannya? Kalau di lafal basmalah bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu mempunyai makna al-ilsaq. Ini ba tersebut mempunyai makna bahwasanya kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah yang sifatnya itu melekat. Sifatnya melekat. Huruf ba saja. Huruf ba kalau di dalam bahasa Arab itu maknanya banyak sekali, Pak. Ada kalau dalam alfiyahnya itu dikatakan ba'id wa bayin wabtadi' lil amkinah, yaitu bahwasanya huruf ba saja, satu huruf saja itu mempunyai banyak makna. Di antaranya ba'id yang sifatnya itu sebagian. Misalkan akaltu samaka bi ra'sihi, saya memakan ikan dengan memakan ikan dengan kepalanya. Bukan berarti kita memakan ikan itu semuanya, sampai durinya, sampai ekornya, sampai matanya dan lain sebagainya. Artinya kita memakan sebagiannya. Itu. Kemudian lil ilsaq yang sifatnya itu melekat, tidak bisa dipisahkan. Makanya dilafal bismillah. Ada yang mengatakan, ada yang maknanya itu sebagai sebuah penjelasan. Ada juga yang seperti itu. Jadi huruf ba saja, ketika kita tidak bisa mencari maknanya yang pas, yang cocok, maka salah pemaknaan. Ketika salah pemaknaannya, maka salah pemahaman. Ketika salah pemahaman, maka yang kita sampaikan itu pasti salah. Makanya Pak, kalau membaca kitab yang sifatnya tidak ada harokatnya, itu harus mempunyai alatnya, Pak, yaitu ilmu nahwu dan sharaf. Kalau kita mau menyangkul sebuah sawah, sebidang sawah, kita harus punya alatnya. Gimana kita nggak tahu alatnya? Kalau misalkan gimana kita mau menggarap sawah kalau kita tidak tahu alatnya? Ketika kita belajar bahasa Arab, kita mempelajari, kita membaca, kita harus punya alatnya. Makanya seringkali salah pemahaman karena dia itu tidak memahami ilmu alatnya. Ilmu alat kalau kita dulu belajar di pesantren itu, Pak, tidak cukup cuman 6 tahun. Bahkan sampai saya itu kuliah, ya terus dipelajari. Yang dipelajari sama, ya sama. Kayak misalkan kalau kita belajar bahasa Indonesia dulu tuh kan, apa makna imbuhan teruskan gitu kan? Apa maknanya, apa artinya? Kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu pasti akan salah. Begitu juga bahasa Arab. Bahasa Arab itu 2 huruf saja itu pemaknaannya itu banyak sekali. Ba-ra, barun, burun, birun. Sama, hurufnya sama, tetapi cara membacanya berbeda. Barun, burun, birun. Salah. Makanya dulu pernah ada orang karena mungkin entah beliau kelupaan ilmu alatnya
atau kelupaan cara tasrifnya, ada salah dalam memberikan penjelasan tentang akar kata. Akar kata misalkan ada kafara yakfuru kufran fahuwa kafir, ada kafara yukafiru takfiran. Itu berbeda Pak maknanya. Kafara dengan kafara itu berbeda. Kafara itu artinya kafir, telah menjadi kafir. Kalau kafara itu orang yang banyak kafirnya. Itu berbeda. Makanya kita harus hati-hati ketika membaca sebuah kitab. Jangan asal kita baca, asal kita maknai, jangan. Saya pribadi pun ketika mau ngaji seperti ini, apakah saya nggak murojaah? Ya murojaah. Ketika saya diberikan amanah untuk mengisi pengajian, ya saya murojaah dulu. Ini benar nggak kira-kira yang saya baca? Jangan tidak asal saya bawa buku, saya jelasin. Enggak, Pak. Ya kita harus tahu. Gitu. Harus tahu ilmu alatnya. Harus kita baca terus. Jangan salah. Orang ketika mempelajari sebuah kitab itu tidak lantas serta-merta itu langsung bisa. Enggak, Pak. Ya harus murojaah, harus tahu ini maknanya apa. Mentang-mentang dia itu baru bisa berbahasa Arab, kemudian dia itu tahu semuanya. Enggak. Justru orang Mesir pun dulu saya mengalami sendiri, saya lihat sendiri, mereka ilmu alatnya lebih pintaran kita. Nahwu sarafnya itu pintaran kita, Pak. Untuk kelas dulu mahasiswa ya. Seperti kita kalau misalkan belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya mungkin kalau orang Indonesia sendiri belajar, ya pasti banyak campuran dengan menggunakan bahasa gaulnya. Lu, gue, ya kan? Menyebut uang itu dengan cepek, ceban, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ada orang luar mereka belajar bahasa Indonesia pasti menggunakan bahasa baku. Begitu juga kita ketika dulu berada di Mesir, ketika kita belajar dari Indonesia, kita belajarnya bahasa bakunya. Ketika kita sampai sana, kita menggunakan bahasa baku, mereka nggak paham. Karena apa? Karena mereka menggunakannya itu bahasa keseharian mereka. Nggak mungkin juga kita ketika bertemu dengan teman kita yang akrab, yang tiap hari kita ketemu, sering bercanda, kemudian kita ketemu suatu ketika di jalan, hei apa kabar kamu? Canggung sekali. Hei kamu apa kabar? Gimana kabarnya kamu? Kalau kita ketemu dengan orang yang akrab dan setiap hari kita sering bercanda gimana? Lu gimana kabarnya? Itu kan pasti. Gak ada, hei gimana kabar kamu? Pasti ketawain. Gitu juga ketika saya ada di Mesir. Ketika saya menggunakan bahasa yang baku, mereka ketawa. Orang mana ini menggunakan bahasa kayak gini? Itu. Kayak itu sebuah hasanah tentang bahasa. Kemudian lafal Allah. Tadi sudah bismi, kemudian lafal Allah. Ismun lidzatil muqaddasa, dzatullahi jalla wa ala, wajibul wujud la syarikuhu fi ghairah. Qala Ibnu Katsir, Allahu alamun ala Rabb tabaraka wa ta'ala wa yuqalu innahu al-ismul a'zam li'annahu yusafu bi jami'i as-sifat kama qala ta'ala wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin ila akhir al-ayat. Fajara al-asma' al-baqiyah kullaha majra as-sifat. Jadi lafaz Allah itu adalah sebuah nama untuk Tuhan kita.
Wa yuqalu innahu al-ismul a'zam, bahwasanya lafaz Allah itu adalah nama yang paling tinggi. Li'annahu yusafu bi jami'is sifat. Karena lafal Allah itu pasti diberikan, kadang kita sandingkan, kita gandengkan dengan sifat-sifat Allah. Allahu Ar-Rahim, Allahu Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Pasti diawali dengan lafal Allah. Ketika kita berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Engkau yang maha melapangkan rezeki. Ya Allah, Engkau yang memberikan kelapangan hati. Ya kan? Kita sandingkan, kita gabungkan dengan sifat-sifat yang lain. Makanya lafaz Allah itu adalah nama tertingginya. Ya, nama tertingginya. Itu berdasarkan dengan surah Al-Hasyr ayat 23, Wallahu alladzi la ilaha illahu al-maliku al-qudus as-salam ila akhiril ayat. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah, alladzi la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan beliau, al-malik, al-qudus, as-salam, al-mu'min ila akhir ayat. Makanya lafaz Allah itu adalah asma tertingginya, karena lafaz Allah itu digabungkan dengan sifat-sifat yang lain. Thumma qala huwa wa ismun la yusamma ghaira tabaraka wa ta'ala. Jadi lafaz Allah itu tidak digunakan ya kecuali untuk Allah sendiri. Ada enggak yang misalkan saking fanatiknya dengan Islam, dengan ketika dia beragama, wah anaknya diberikan nama Allah. Enggak boleh. Kecuali digabung dengan kalimat yang lain yang sifatnya adalah tidak mensifati seorang Tuhan. Misalkan Abdullah, Ubaidillah. Itu boleh. Kalau Abdullah ya hambanya Allah. Tidak boleh memberikan nama Allah. Nanti kalau dipanggil ya Allah, enggak boleh seperti itu. Karena lafaz Allah itu ada untuk Tuhan yang kita wajib sembah. Wa qala al-Qurtubi Allahu wa dzal ismu aktsaru asma'ihi subhanahu wa ja'amahu wa ismul lil mawjud al-haq. Al-jami'u li sifatil ilahiyyah al-man'un bi mu'adir rububiyyah al-munfarid bil wujud al-haqiqi la ilaha illahu subhanahu. Wa ismul jalal Allah alamul murtajal la yutlaqu illa 'alal ma'bud bihaq wa hadha 'inda aktsaril ulama' kama qala Abu Hayyan wa qila innahu mushtaq. Ada yang mengatakan bahwasanya lafaz Allah itu asalnya ada dari asal kata, ada asal katanya tuh katanya. Qala Ibnu Jauzi ikhtalafa ulama fi ismillah alladhi huwa Allah fa qala qaum innahu mushtaq wa qala akharan innahu 'alamun laysa bimushtaq. Ada yang mengatakan bahwasanya lafaz Allah itu mempunyai akar katanya. Akar katanya itu ada lafaz Allah. Ada yang mengatakan tidak ada akar katanya. Ya lafaz Allah ya sudah lafaz Allah saja. Nama Allah ya sudah, tidak ada asal katanya seperti apa. Waqila wa nukila 'anil Khalil riwayatan. Seperti yang dinukil, yang disadur dari Al-Khalil, Al-Imam Khalil bin Ahmad. Beliau adalah seorang ahli nahwu, Khalil bin Ahmad. Beliau mengatakan bahwasanya kalaulah lafaz Allah itu ada akar katanya, itu merupakan asal kata dari al-ilah. Al-ilah. Makanya kalau kalau dulu kaumnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi, mereka itu sering mengatakan dengan Elohim. Ya Allah itu Tuhan. Makanya ada yang mengatakan itu asal katanya. Yang mengatakan itu bukan, enggak ada asal katanya.
Ya terserahlah. Yang penting lafal Allah itu adalah nama Tuhan yang wajib disembah kita. Nama yang paling tinggi yang disifati dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Washtiqaqu min al-ilaha bima'na al-ibadah wa ta'alluq wa ta'abbud. Al-ilaha itu adalah artinya apa? Sesuatu yang disembah. Wa ta'alluq at-ta'abbud. Ya samalah. Kalau Allah itu berarti Tuhan yang kita wajib sembah. Qala Rubbah, ada sebuah syair mengatakan lillahi darul ghaniyatin muddati sabahna wastarja'na min ta'alluhi. Lillahi darul ghaniyatin al-muddah. Jadi adalah sebuah ta'ajub. Orang Arab itu ketika mengungkapkan sebuah ketakjubannya mereka itu dengan yang luar biasa, Pak. Ketika mereka melihat sesuatu yang sifatnya takjub, itu mereka itu mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Jadi lillahi darul ghaniyati al-muddah. Sebuah ketakjuban mereka kepada sesuatu yang indah. Wa qila mushtaqun minal walah. Dia mengatakan bahwasanya lafaz Allah itu berasal dari kata walah, yaitu sebuah kecondongan, sebuah kerinduan. Li'anna qulubul ibad lahu lahmu, karena hati seorang hamba itu pasti rindu, pasti condong kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Wasahih. Nah, kemudian di akhir paragraf diberikan kesimpulan pendapat yang paling masyhur. Beliau mengatakan anna lafdhu Allah ghairu musyraq wa annahu ismun alamun ala dzatil muqaddas tabaraka wa ta'ala la syariku fi ghairu wa lam yuttasim bihi ghairu walidhalika la yuthanna wa la yujma. Makanya di akhir ini diberikan sebuah pandangan, sebuah kesimpulan yang paling masyhur, yang paling banyak dianut para ulama. Para ulama ini mengatakan bahwasanya lafaz Allah itu bukanlah atau tidak ada akar katanya. Ya lafaz Allah ya sudah lafaz Allah, tidak dari asal kata ini itu dan lain sebagainya. Ya sudah lafaz Allah ya sudah. Gitu. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ismani min asma'i tabaraka wa ta'ala mushtaqan min ar-rahmah wa qila la ishtiqaqa lahuma li'annahuma min al-asma'il mukhtassa bihi subhanahu wa sayati tafsilu ma'nahuma fi suratil Fatihah. Ma'na al-basmalah, al-basmalah hiya qaulul qa'il bismillahirrahmanirrahim wa ma'naha abda'u bi tasmiyatillah wa dzakarahu qabla kulli syai'in musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'il umuri taliban al-'auna minhu fa innahu al-qadir 'ala kulli syai'. Nanti untuk lafaz Ar-Rahmanir Rahim akan dijelaskan lebih lanjut lagi di surah Fatihah. Tapi beliau mengatakan bahwasanya ada sebuah sedikit makna yang tersurat dari Ar-Rahmanir Rahim. Beliau mengatakan bahwasanya keduanya itu merupakan akar katanya dari rahmah. Ya, kalau sering kita membacanya terjemahannya itu Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang seperti apa sih pengasihnya dan penyayangnya Allah dari Rahman Ar-Rahim tersebut? Nah, secara global dalam lafal basmalah tadi itu, maka ketika kita melakukan segala aktivitas yang sifatnya positif, maka disitulah ada doa-doa kita yang kita sematkan, yang kita ucapkan, yang
ada pengharapan di situ bahwasanya ketika kita melakukan segala hal yang sifatnya positif, kita meminta pertolongan kepada Allah, kita meminta keberkahan kepada Allah, kita meminta keridhaan kepada Allah. Itu secara globalnya dari lafal basmalah. Jadi kadang sebuah kalimat yang biasanya menjadi rutinitas, yang biasanya menjadi aktivitas yang sering kita lakukan, maka kadang nilai-nilai kesakralannya itu berkurang. Kita sholat 5 waktu, sering kita tidak pernah kita tinggalkan. Tetapi nilai kesakralan sholat tersebut berkurang karena kita menganggapnya cuma rutinitas saja. Tidak ada nilai-nilai yang sakral, begitu sakralnya ketika kita sholat, karena itu cuma aktivitas biasa saja nanti. Makanya kadang aktivitas yang sifatnya sakral itu kadang kita cuma hilang nilai-nilai kesakralannya. Padahal di situ banyak sekali yang pelajaran yang kita ambil dari kita sholat, kita dzikir, kita berdoa dan lain sebagainya. Tetapi karena itu cuma sebuah aktivitas rutinitas, maka nilai-nilainya itu berkurang. Padahal ketika kita sholat, kita dari niat, kita sampai salam, di situ adalah sebuah ibadah yang luar biasa. Pengakuan kita sebagai hamba yang lemah, pengikraran bahwasanya Allah yang Maha Agung, ada semua di situ. Tetapi karena kita tidak jarang menghayatinya, maka ya cuma Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Cuma itu saja. Tetapi kita tidak memaknainya lebih dalam lagi. Padahal di situ ada ikrar kita bahwasanya Allah itu yang Maha Agung, Allah itu yang Maha Luhur. Tapi karena cuman aktivitas yang biasa, nanti nilai kesakralannya itu berkurang. Kemudian qala Ibnu Jarir at-Tabari inna Allah ta'ala dzakara wa taqaddas asma'uhu addaba nabiyyu Muhammadan bi ta'limihi taqdima dzikru asma'ul husna amama jami' af'alihi wa ja'ala dhalika li jami'i khalqi sunnatan yastannuna biha wa sabilan yattabi'unahu 'alayha fi iftitahu awailu muntiqihim wa suduru wa rasailihim wa kutubihim hajatihim hatta aghnat jalalatan wa dhara min qa'il bismillah ala ma batana min muradihi alladhi huwa mahdhuf fa qawlul qa'il bismillahir rahmanir rahim idza iftadaha taliyan sarata yunabbi'u anna muradi bidzalika aqra bismillah wa kadzalika qawlu bismillah inda nuhudi lil qiyam aw inda qu'udi wa sayr af'ali yunabbi'u an ma'na murad biqali bismillah annahu aradu aqum bismillah wa aq'adu bismillah wa kadza sairul af'al. Jadi tadi itu yang sudah saya jelaskan bahwasanya ketika kita mengawalinya dengan basmalah, mau kita bangun dari duduk, mau kita berdiri kemudian kita duduk, mau kita ruku, mau kita sujud, mau kita duduk dan lain sebagainya, ya kita mengawalinya dengan lafal basmalah. Jadi artinya ketika kita duduk, sebelum duduk kemudian kita mengucapkan basmalah, maka di situ adalah ada sebuah doa, ada sebuah permintaan pertolongan, ada sebuah bahwasanya kita itu lemah, bahwasanya kita itu butuh yang bisa memberikan kita pertolongan, yaitu Allah. Jadi kalau misalnya kita berdiri dari duduk kita bismillah. Kita mau duduk bismillah. Kita mau jalan bismillah. Karena ketika tidak diawali dengan basmalah, maka tidak ada keberkahan di aktivitas yang kita jalankan. Ketika kita mau kerja, ya kerja sebuah kewajiban. Ketika kita laksanakan, kita dapat pahala. Karena untuk apa? Untuk memberikan nafkah anak istri kita. Alangkah baik ya ketika sebuah kewajiban
kita dapat keberkahannya juga. Ya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah saja, nggak usah panjang-panjang. Kalau itu dianggapnya panjang. Kalau misalkan bismillahirrahmanirrahim dianggapnya panjang, ya bismillah saja cukup. Nggak usah panjang-panjang. Kalau bismillahirrahmanirrahim dianggap panjang, maka cukup bismillah. Udah cukup. Ya masa kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya itu adalah kita mendapatkan pahala, iya, kita mendapatkan keberkahan, iya, ya. Masa segitu aja panjang, bakhil sekali kita, ya kan? Bakhil, pelit kita itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, padahal di situ makna bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Ya. Tapi kita pelit sekali mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita cuma mengucapkan bismillah saja cukup. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu panjang. Ya. Mungkin itu dulu untuk pengajian kita pagi ini. Insyaallah kita nanti lain waktu kita lanjutkan di surah Fatihahnya. Jadi dari alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita, untuk orang lain. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.